Di Banda Aceh hampir semua jalan rusak Ya, dan hampir semua jalan menjadi tempat parkir. Parkir. Orang jual. logika saya. Jogja berarti kan nggak ada uang dari parkir Ya, di parkir mereka karena nggak ada kecil. parkir. Betul. Tapi jalannya bisa bagus. Why, kenapa? Why? Kok Banda Aceh ini nggak ada bioskop, dulunya ada. Siap. Ini seperti apa sih Pak Wan? Ya. Perlu nggak bioskop di Banda Aceh kira-kira? Oke, ini itu mimpi saya dalam 5 tahun mudah-mudahan terkejar. Secara konsep emang KAI jatah sih wali kota. 2020 kurang ada rencana Ya, nggak Pak Wan? ya. Wali kota Banda Aceh ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Eits, subscribe dulu. Terima kasih Pak Irwansyah ST, Siap. Ketua DPRK Banda Aceh telah hadir di Sago TV. Laga Sebuah- ada studio deh. Ya. Beres, Sa- beres. Sebuah kebanggaan sih bagi kamu ya kan. Ya. Ketua DPRK Banda Aceh menteng muda dah. Siap. Ya Mudah kan? dah, Najib, mudah dong ngelun. Ya, sini ada. Anggota DPRK udah 3 periode. 3 periode Pak dengan Wan. periode kali ini. Berturut-turut. Berturut-turut. Apa resep bisa terpilih 3 periode? Pertama bisa memuaskan hati pemilih tentunya kan. Dapil. Tanda kutip, memuaskan mungkin bisa menjalankan kepercayaan Ya. yang mereka berikan. Bisa memenuhi harapan yang mereka pundakkan ke saya. Jadi mungkin itu kepercayaan itu bisa kita jaga, harapan mereka bisa kita penuhi walaupun tidak maksimal. Alhamdulillah bisa berlanjut periodenya sampai sekarang. Dan alhamdulillah Zir, Pak. dengan izin Allah tentunya kenaikan suara kita meningkat terus. Pak Wan juga tertinggi di Untuk kali ini tertinggi di partai dan nomor 2 tertinggi dari 30 yang 30. terpilih. Oh, Nomor 1 oke. Bang Iqbal Johan. Harusnya DPRA dong Pak Wan. Rencananya seperti itu awalnya. Iya. tapi Karena kita orang partai, Ya, selain ya. kita juga punya kecenderungan pribadi, partai juga punya pertimbangan Ya, tersendiri. ya. Akhirnya dengan izin Allah juga tentunya, ya. niat saya untuk melangkah ke jenjang DPRA tertunda sejenak Ya. dan pimpinan partai memerintahkan Irwansyah, kamu balik dulu ke DPRK. Jaga Banda Aceh dulu sebentar, sekejap lagi. Makanya sudah bekerja untuk DPRA sekitar setengah tahun. Saya udah keliling-keliling sampai ke kampung Yusri. Ya. Yusri udah pernah lihat-lihat juga Ya, saya kan ya. Yusri ya kan. Ya. Tapi ternyata dalam setengah tahun pulang umroh saya umroh Ramadan sebelum pemilu 2023 berarti ya. Pemilu 2024. Ya. Jadi mungkin umroh itu juga memberi isyarat kepada saya, petunjuk, karena saya minta sama Allah berikan yang terbaik saja. Ya. Ya udah pulang dari umroh, keputusannya saya balik ke DPRK. Waktu SMA kan dulu Pak Wan SMA di mana? SMA Man Jammu Tape. Man 1 Banda Aceh. Pernah terpilih ketua OSIS. Ya. Ketua OSIS. Siap. Kemudian juga waktu saya kuliah kita sama-sama kuliah di teknik ya. Iya. Pak Wan Pernah mau ikut ketua BEM Teknik gagal, Ya. tapi rezekinya jadi ketua BEM. Ketua BEM Usia. Presiden. Tahun berapa itu? 2005. 2005. Mempengaruhi nggak aktif di organisasi, kemudian ikut terlibat di partai politik hingga kemudian DPRK. Organisasi ini pengaruh nggak? Pasti sangat mempengaruhi karir hidup saya ya. Ya. Karena saya bukan hanya sejak Man OSIS Azir, Ya. tapi seingat saya dan mungkin SMP. Ya. nanti bisa dibenarkan oleh kawan-kawan letting saya, sejak MSN saya sudah wakil ketua OSIS. Oh, MSN di Melabuh. MSN di Melabuh. MSN di Melabuh, seingat saya nanti karena ini sejarah ya, Ya. karena kita nggak catat sejarah kita. Ya. Seingat saya udah pernah jadi wakil ketua OSIS di MSN Melabuh, Heeh. MSN 1. Nah kemudian maju ke MAN jadi MAN ketua berarti tahun OSIS 97, 9 sampai 2000. Usaha-usahanya aman model lah udah. Mungkin karena abang-abang Lun rata-rata Bak Man Cip Mendum mah. Oh. Kami dari Melabuh rata-rata sebagian besar anggota keluarga kami abang adik itu merantau ke Banda Aceh sejak SLTA. Ya. Kemudian masuk ke Unsiah. Saya diangkat sebagai komting Jir. Ada angkatan berapa? Pak Wan? Angkatan 2000. 2000. Jadi lagi-lagi dapat ujian kepemimpinan sejak awal masuk kuliah. Oke. Jadi komting angkatan. Angkatan Kan 2000. ketua kelas berarti kan? Ya. Ya udah berjalanlah sampai puncak karir di Unsiah, berarti jadi presiden. Waktu itu istilah kita kan presiden. Ya, presiden Dan mahasiswa. presiden saya di Unsiah itu di masa baru selesai konflik, baru Betul, selesai tsunami. musibah tsunami. Ya.
Ya. Dan kita sebelum tsunami juga pernah mengelola aksi besar luar biasa, termasuk kita pernah bermitra Azir, ada Bagong gitu, Afrul Afrul ya, Bagong namanya. Ya, maleting Itu, saya. itu kita kelola demo luar biasa. Iya. Demo pertama yang luar biasa spektakuler di Unsyah, masanya luar biasa, hadirnya, antusiasmenya banyak, rame. Itu pasca tsunami lah. Iya, ya. Karena isunya isu sangat-sangat sensitif ya, isu tentang SPP. Nah, saya sangat menganggap bahwa perjalanan pengalaman organisasi yang saya lalui sejak SLTP tadi bahkan itu berpengaruh pada karir profesional saya di politik sampai detik ini. Sangat mempengaruhi. Aktif organisasi waktu kuliah, kemudian memilih masuk partai politik dan memilih bergabung di PKS. Ya. Bahkan harus PKS, Pak Wan. Pertama, ada banyak kesamaan latar belakang mungkin ya. Ya. Interaksi saya dengan senior-senior, kita kan punya banyak aliran gerakan di kampus ya. Pasti ya. Pasti ya. Biasalah kelompok-kelompok ya kan. Dan kelompok itu menurut saya setelah saya tamat kuliah, Dinamika. kehadiran kelompok dan dinamika kelompok-kelompok di kampus itu perlu. Bukan sesuatu yang bisa dijadikan harus dihindari, nggak bisa. Itu pengalaman hidup kita dan mematangkan kita, karena ketika luar kampus juga akan berkelompok. Termasuk dengan Bang Afrul dulu Iya, kampus ini, beda. Jadi kawan. Jadi maksud saya pemilahan manusia itu akan terjadi sampai kiamat. Karena pemilihan ini kan berdasarkan berbagai kesamaan, kesamaan bahasa, kesamaan suku, kesamaan pola pikir. Nah, kemungkinan besar kenapa saya akhirnya bergabung ke PKS dan itu pelabuhan pertama saya di politik praktis, karena memang saya banyak berinteraksi dengan kawan-kawan senior-senior yang akhirnya gabung ke PKS. Karena waktu itu partai anak muda nggak banyak, partai yang lahir pasca reformasi setelah Soeharto jatuh, itu kan nggak banyak memang, tapi yang terbranding sebagai partai anak muda sedikit. Dan PKS salah satu partai yang waktu itu kami kenal brandingnya partai yang dilahirkan oleh aktivis kampus, anak-anak UI kalau di Jakarta, anak-anak ITB, UGM di Jawa. Nah, kemudian ini yang mungkin agak bisa membuat alasan saya, kemudian ini pelabuhan saya. Jadi kesamaan pemahaman juga mungkin bahwa tempat berlabuh dan berjuang ini kayaknya cocok di sini. Karena Abang Leting, saya banyak interaksi dengan Abang Leting yang memang akhirnya ke PKS juga. Senior-senior saya, termasuk almarhum Bang Irwansyah juga yang mesin juga itu. Betul. Dengan izin Allah juga belum selesai tamat mungkin. Dan kemudian branding tadi, image bahwa PKS Partai Anak Muda saat itu mempengaruhi juga saya. Ayo kita anak muda berarti gabung sini. Dan itu dibenarkan oleh fakta sejarahnya, Azir. Saya kan belum jadi anggota dewan. Ketika selesai kuliah, saya baru jadi pengurus partai itu level-level kecamatan DPC. Belum ikut dalam kontestasi. Memang basis pengkaderan paling bawah. Nah, ketika pemilu pertama dilakukan dan yang terpilih di PKS di Banda Aceh, itu pemenangnya waktu itu pertama adalah PKS. Itu 8 orang yang terpilih. 8-8-nya belum menikah. Terpilih yang ada DPRK Banda Aceh, senior-senior saya, Mukminan salah satunya waktu itu. Sekarang beliau sudah hijrah ke partai lain. Kemudian Faridnya Umar. Kemudian ada M. Nur Fakhrul Razi. Kemudian ada siapa lagi? Azmi Fajri Usman dan sebagainya. Ada Surya Mutiara. Itu ketika mereka terpilih, mereka kan senior saya. Itu saking bahwa memang PKS itu sangat identik dengan anak muda. Makin memotivasi, Pak. Makin memotivasi. Ini anak-anak muda baru selesai kuliah kok jadi anggota dewan ya kan. Belum berkeluarga semua. Jadi new partai anak muda berarti. Nah, sekarang kan partai anak muda sudah diambil brandingnya oleh PSI misalnya. Karena ketuanya seorang Kaisang kan. Sangat muda jadi ketua partai. Nah, jadi itu mungkin dasar kemudian pelabuhan saya ke PKS. Selesai kuliah waktu di TNI tahun berapa, Pak? Saya 2005 jadi presiden mahasiswa. Memang masa-masa sedang menyelesaikan tugas akhir. Tapi karena disuruh ngadi 2006 udah selesai. Cepat juga, saya 8 tahun. Enggak, 6 tahun. 6 tahun. Ya cepat lah. Cepat 6 tahun ya. Kita tahun. di teknik 6 tahun bagah. Jadi lah. 8 tahun. Lu 8 tahun. Nyampi lu. Alhamdulillah. Tapi waktu itu Pak Wan juga bekerja juga. Nah, jadi begini ceritanya. Waktu itu memang ujian kita aktivis rata-rata memang di masa pasca tsunami.
Karena banyak juga saya dengar kemudian akhirnya tergoda dengan kehadiran NGO, kemudian nggak mau menyelesaikan kuliah. Tapi memang sangat bagus karirnya. Bagus karirnya ketika dia bisa berkembang di NGO, jadi staff, jadi manajer di NGO, sangat banyak pasca tsunami kan. Nah ketika itu saya juga ada tawaran. Tapi karena posisi saya di kampus jadi ketua BEM, nggak mungkin saya menerima tawaran-tawaran kerja di NGO pasca tsunami. Ya udah saya berkhidmat di kampus dulu. Tapi alhamdulillah dan selesai di kuliah, belum selesai juga selesai di BEM, di PEMA waktu itu, belum selesai kuliah. Kemudian dapat tawaran juga kerja. Oh enggak, di BRR udah selesai kuliah. Di BRR udah selesai kuliah. Dan itu juga yang ajak saya ini, salam hormat saya kepada senior saya Bang Nurdin Hasan. Iya, senior saya. Jadi kalau belum nonton, Bang Nurdin Hasan termasuk yang mengajak saya untuk bergabung di BRR pasca selesai kuliah. Jadi kerja profesional saya pasca kampus, pasca selesai kuliah itu di LSM. LSM awalnya. ACSTF. Achinese Society, Civil Society Task Force. Itu hormat saya juga, tapi senior saya di LSM Bang Juanda Jamal, Bang Tibahanta Syahrizal, itulah yang menjadi pimpinan saya di ACSTF. Hanatre Binazir, karena abinya Pro Igodali Bang Nurdin Hasan. Waktu itu ada program Bang Nurdin itu di Kedeputian Kelembagaan, Pak Deputinya Pak Sudirman Said. Kami ketemu di programnya BRR yang matching dengan ACSTF. Waktu itu kita lagi advokasi UPA. Dan BRR punya program Parliament Watch. Jadi advokasi legal drafting lah, penguatan peraturan perundang-undangan di Aceh. Kan BRR semua menguatkan infrastruktur, sosial budaya dikuatkan ya kan. Ketemu situ udah. Jadi Pak Irwansyah ini juga bukan orang baru di kalangan jaringan-jaringan ini ya. Ya karena BEM tadi. Karena BEM saya tadi. kenal Bang Tafaikal semuanya. Itu waktu masih kantor BEM kalau sekarang di mana ya? Di RKU. RKU. Samping RKU yang di MIPA sekarang. Gedung cantik MIPA betul. Sekarang itu ada kantor BEM dulu. Oke. Terus hari-hari apa nih kalau sebagai DPRK sekarang Pak Wan? Program-program kegiatan, kerja apa saja misalnya itu? Kalau kerja hanya satu-satunya sekarang ya, DPRK itu adalah tempat kerja saya. Ya. Pengabdian. Kalau kerja hari-hari berarti layaknya sebagai seorang anggota dewan, maka tidak ada hari libur, tidak ada hari kerja. 20 puji mau kerja. Jadi nyatakan awak na absen Pak Ketua di DPR. Belum juga hana jelah absen kamu, hana fingerprint kamu, betul. Karena waktu kerja kamu hana jelah. Kadang 12 malam baru. Kadang 12 malam yang kerja aja. Dan bentuk kerja kamu yang jelas, yang jelas. Contoh J kopi di warung kopi. Bagi saya itu kerja juga. Betul. Karena kan kerja kami kan wakil rakyat. Bertemu masyarakat dan meminta masukan terhadap Banda Aceh khususnya dari masyarakat. Dan itu bisa kami dapatkan di warung kopi. Nah, ada yang formal tadi misalnya persidangan-persidangan, rapat-rapat badan anggaran itu yang saya pimpin. Nah, tapi kan di luar itu kan ada rapat-rapat informal yang memang menurut saya itu juga bagian dari kerja. Itulah hari-hari saya. Dan kemudian sekarang bertambah karena saya posisi jadi ketua, menerima banyak tamu lah dari berbagai elemen masyarakat yang memang komitmen saya membuka seluas-luasnya selama saya punya waktu, selama saya ada di Banda Aceh, mandum jejak ruangan. Dan terbukti berarti kamu undang juga Hana repot. Hana susah kan hadir Pak Sagu. Ya, Kak, kenapa PKS kan pemenang 2 periode berturut-turut nih Banda Aceh. DPRK periode lalu juga pemenang pilegnya juga PKS. Kenapa kemudian PKS memilih Pak Irwansyah sebagai ketua DPRK? Oke, siap. Kalau ditanya mengapa, pertama tanya sama pimpinan saya. Siap. Kan arahan pimpinan. Bukan saya yang harus jawab. Ya. Kan ini keputusan kebijakan pimpinan partai. Yang SK-kan saya itu presiden partai. Ya, ketika diperintahkan. Ahmad Sehu. Tentu yang memberi masukan kan pimpinan di level wilayah, level daerah sampai Sumbagut kan. Nah, mungkin yang paling harus kita pahami partai PKS ini adalah partai kaderisasi. Maka saya memaknai ini bahwa penugasan yang diberikan ke saya, yang sebelumnya diberikan kepada Pak Farinya Umar, sebelumnya lagi kita punya juga pimpinan, itu ada Ustaz Rajali almarhum. Jadi kepemimpinan bagi kami itu adalah sebuah penugasan untuk latihan, bukan untuk sebagai alat untuk gagah-gagahan, bukan. Karena itu mudah sekali kita untuk ketika harus diganti di kader yang lain. Jadi saya
kata kuncinya adalah kaderisasi. Kaderisasi. Bahwa ini adalah proses kaderisasi yang sedang ditempa, diberikan oleh partai kepada semua anggotanya. Kalau dulu giliran Pak Farid sedang dikader, maka kali ini berarti saya anggap saya sedang dikader. Ditempa. Karena ini kan kuliah kepemimpinan yang gratis nih. Betul. Iya kan? Betul. Kita sedang dapat kuliah gratis kepemimpinan. Enggak, karena saya lihatnya gini kan, Pak Irwan masih muda nih. Masih muda nih kan, tiba-tiba kemudian partai. Kalau Azir lihat PKS dan partai-partai lain, umur tidak menjadi syarat utama. Ada pimpinan partai PKS di Depok itu seusia saya. Depok itu lebih besar lagi PKS jumlah kursinya. Jadi saya pikir bukan usia sebagai faktor penentu jabatan diberikan kepada kami di PKS. Tapi karena dilihat potensi. Pertama mungkin kaderisasi. Yang kedua tentu ada sih jenjang kadernya perlu menjadi perhatian juga. Karena kan PKS ini dan semua partai punya jenjang kaderisasi ya. Levelisasi kader itu pasti menjadi perhatian dan pertimbangan. Kemudian mungkin faktor komunikasi, penerimaan dari pihak luar juga. Karena kita nanti akan menjadi ketua bukan hanya untuk PKS. Pengaruh tidak Pak Irwan Syah, karena suara di Pak Irwan Syah terpilih juga banyak. Pengaruh. Apakah dominan pengaruh itu? Tidak dominan. Karena di beberapa tempat dan di beberapa periode yang ada menjadi pimpinan dari PKS bukan yang terbanyak suara. Kebetulan kali ini saya paling banyak suara di PKS. Tapi itu ya ingin saya sampaikan, faktor suara berpengaruh tapi bukan faktor utama. Kebetulan saya terpilih kali ini juga karena suara saya juga terbanyak. Ditambah lagi sudah 2 periode sebelumnya kan, paling tidak kan udah inilah. Benar. Dukungan keluarga Pak Wan, kan jadi ketua nih misalnya waktu untuk anak, istri, orang tua otomatis kan udah inilah. Wajib ada dukungan keluarga. Pertama yang harus saya minta dukungan dari istri. Istri udah pernah ke sini? Udah pernah saya itu ya? Dokter Radit. Ya. Ini saya bilang nih kalau istri saya nonton, salah satu dukungan yang diberikan jangan mudah cemburu. Itu dia. Karena dewan ini pertama jadi dewan saja itu interaksi kita dengan lintas gender ya kan, lintas umur, nggak bisa juga hanya orang tua yang boleh kita ajak komunikasi, yang muda bahkan juga harus kita ajak komunikasi, kita rangkul gitu kan, anak Gen Z, milenial. Jadi bukan hanya cowok juga harus kita rangkul, yang perempuan juga kadang-kadang juga harus kita penuhi kebutuhannya misalnya, punya minat bakat kecenderungan harus kita fasilitasi. Jadi dukungan istri salah satunya tidak mudah cemburu itu luar biasa. Dan alhamdulillah komit beliau istri saya sampai saat ini. Ya udah selama nggak macam-macam, selama tetap beliau menjadi istri satu-satunya. Ya udah aja. Ada rencana tambah nggak Pak Wan? Nggak ada, nggak boleh. Oke. Banda Aceh ini Pak Irwan kan sebagai ibu kota provinsi di Aceh kan, tentu kan sangat beragam, banyak sekali potensi di Banda Aceh ini. Apa kira-kira semacam apakah program kerja di DPRK atau bagaimana? Ya, Banda Aceh ini kan ibu kota. Ibu kota sebuah provinsi yang istimewa di Indonesia. Ibu kotanya Aceh. Jadi tentu sangat potensi ya. Sebagai ibu kota saja itu sebuah potensi. Tapi tentu tantangannya masih banyak. PR kita masih banyak lah, Zir. Misalnya yang paling sederhana saja bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bagi anak muda juga. Bagi anak muda, ini lulusan kuliah makin banyak nih. Siapa yang tampung lulusan kuliah? Di satu sisi produksi alumni kita semakin tinggi, nggak berhenti. Tapi penampungan untuk alumni ini makin kecil. Karena terbaru saja regulasi pemerintah pusat kita itu mengharamkan tanda kutip untuk kontrak baru dan honor baru. Jadi ketika pemerintah nggak bisa menyediakan ruang bagi lulusan-lulusan baru, lulusan lama juga masih butuh kerja. Ini kan PR besar ini. Ya kan? Nah, jadi ini tantangan kita ya. Bagaimana membuat lapangan kerja sebesar-besarnya. Nah, itu satu PR dan mungkin ya ini PR saya berarti di masa saya ketua, di masa Bu Eliza sebagai wali kota yang baru terpilih. Nah, tentu penyesuaian ya dengan kekinian, dengan perkembangan zaman. Itu yang mungkin harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana mengakselerasi dunia kerja anak muda dengan kemajuan teknologi. Ekonomi kreatif harus lebih berkembang.
Kita nggak punya industri besar di Banda Aceh. Ya, ya. Ya kan? Betul. Nggak punya industri, nggak punya pabrik. Ya. Kebanyakan UMKM kan UMKM. banyak Nah, diisi ini lah kan anak-anak ini muda. kan Potensi. ini kan ekonomi kreatif ini yang harus dikaryakan. Ya. Bagaimana digital teknologi informasi ini harus dikuatkan. Bahwa handphone ini bisa menjadi sarana untuk berdagang, memproduksi menjual produksi-produksi usaha mereka. Ya, Banda Aceh kan PAD-nya besar, Pak Wan. Termasuk besar ya untuk Banda Aceh, tapi semua itu dari sektor pajak. Oh, Kita kan pajak. Ada kita yang kan pajak paling besar menyumbang PAD kita. Karena memang ibu kota tadi, Zil. Ya, Ibu kota ini kan lebih identik dengan jasa. ya, Karena nggak ada industri tadi. ya. Nah, misalnya pajak kita dari pajak jasa perhotelan, Perhotelan, kemudian pajak kafe, restoran. Kan parkir. kafe kita itu kan banyak sekali itu. Betul. Hampir semua kecamatan Sekarang wajib ada warung kopi. orang kopi. Dan bahkan sekarang bukan hanya per kecamatan. Hampir mandung ngampung nah warung kopi deh. Dan warung skalanya kopi bukan warung kopi kecil lagi. Ya, ya. Dulu satu pintu toko warung kopi. Sekarang Ya, udah besar-besar. Jadi itu potensi pajak kita. Jadi kalau dibilang kok kutip pajak nggak ada sumber lain. Nggak ada sumber lain. Memang pertama pemerintah dan regulasi membenarkan itu. Yang kedua nggak ada sumber lain. Yang ketiga kehadiran mereka kan memang akhirnya punya konsekuensi dampak terhadap masyarakat yang lain. Misalnya kafe, restoran kan punya dampak terhadap parkir, Ya, terhadap kemacetan jalan, betul. terhadap akses limbah, pengolahan limbah. Pengolahan limbah mereka. Nah ini kan kerja pemerintah. Ya. Sumbernya dari mana? Ketika nanti banjir segala macam. Sumbernya dari mana? Dari kafe mereka. Oh, Jadi ini yang harus dipahami oleh dari parkir banyak pelaku juga. usaha. Parkir juga. Ini saya pernah sampaikan di beberapa media yang lain. Ini sebuah paradoks. Di Jogja, saya suka kali mencontohkan Jogja karena sama-sama istimewa. Iya. Kotanya juga nggak terlalu besar. Iya. Hampir tidak ada jalan yang rusak dan hampir tidak ada jalan yang menjadi lapak parkir. Itu satu kasus. Di Banda Aceh, hampir semua jalan rusak Ya. dan hampir semua jalan menjadi tempat Parkir. Orang jualan. logika saya. Jogja berarti kan nggak ada uang dari parkir. Ya, di parkir. Karena nggak ada parkir. Betul. Tapi jalannya bisa bagus. Why? Kenapa? Why? Kita harusnya Ya, kalau ya. semua jalan jadi tempat parkir, Ya. berarti kan PAD banyak sama. uang dari parkir. Ya. Tapi jalan nggak bisa kita perbaiki karena nggak ada uang. Ya. Kemana uangnya, Zir? Ya. Ini yang kami sering suarakan. Dan itu kalau sekarang netizen saya pernah sekali lapor dengan Pak Wan dan respon cepat. Itu terima kasih juga. Siap. Jalan berlubang. Itu kalau sekarang di Instagram kalau kita mention Pak Wan langsung biasa cepat gerak. Siap. Nah itu dia, itu kondisi kita, itu tantangan tadi Banda Aceh. Ya. Infrastruktur kita belum sehat. Jalan rusak masih banyak. Yang akses ke kampus Simpang Mesra. Belum lagi status jalan ini. Status jalan karena ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Ya, Jalan Teguh Umar Setu itu jalan nasional. Jalan provinsi Simpang Mesra itu jalan provinsi. Pak Mesra sampai Lamnyong Darussalam. Jalan Tanya Arif. Oke. Itu bukan jalan Banda Aceh. Nah, ketika rusak itu tanggung jawab pemerintah provinsi, PU provinsi. Ya. Dan saya minta maaf ini kepala dinas provinsi PU, berkali-kali saya minta ketemu nggak ketemu. Minta maaf diangkat saja. Itu agak menurut saya tidak punya etikat baik. Ya, karena kita agak mungkin ya nggak merasa selevel mungkin sama saya. Ya. Padahal saya ingin sampaikan, ingin gugah beliau. Ya. Karena mungkin, untuk keselamatan. Dan mungkin dengan gubernur baru saya minta ya dievaluasi aja. Jabatan-jabatan ini kalau nggak bisa kerja quick respon diganti aja. Ya. Karena jalan provinsi banyak sekali di Banda Aceh. Dan ini wajah kota, wajah Aceh. Wisatawan itu kalau masuk ke Aceh ke Banda Aceh dulu. Jadi kalau yang mereka lihat itu jalan rusak, kita nggak tergugah ya kan ini persoalan. Makanya saya bilang jalan provinsi yang rusak di Banda Aceh banyak. Dan ini belum mendapatkan respon yang signifikan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan bisa segera. Mudah-mudahan bisa lah. Kemarin juga ramai Pak Wan di media sosial lah kan. Ya. Anak muda Banda Aceh ini banyak menyuarakan mereka kok Banda Aceh ini nggak ada bioskop, dulunya ada. Siap. Ini seperti apa sih Pak Wan? Ya. Perlu nggak bioskop di Banda Aceh kira-kira? Oke, ini agak harus hati-hati saya jawab sih ya. Karena ini sensitif sekali untuk saat ini. Iya. Karena gini, saya nggak mau masuk pada udah butuh dan perlu nggak bioskop di Banda Aceh. Oke. Tapi ada sejarah yang pernah
pernah dicatat di Banda Aceh pernah punya bioskop. Itu satu dulu. Saya nggak bicara tentang sikap saya, tapi saya memaparkan dulu data. Banda Aceh pernah ada bioskop kan? Betul. Saya dulu dari Melabuh ke Banda Aceh pernah juga nonton Garuda Theater. Pernah dulu. Nah, berarti sebenarnya orang Aceh sudah pernah ada bioskop. Oke, kita lepaskan dulu perlu tidak perlu. Udah layak atau belum layak. Tapi kaitannya dengan sekarang, ini yang harus menjadi pemahaman bersama semua pihak. Bioskop di Banda Aceh ini kaitannya dengan kehadiran salah satu investasi besar yang itu sedang mangkrak di Banda Aceh. Ini berkait sekali. Izin dari bioskop itu mempengaruhi keberlanjutan. Salah satu yang mempengaruhi keberlanjutan investasi besar di Banda Aceh. Apa pentingnya investasi tadi di Banda Aceh? Saya ingin sampaikan bahwa tadi kan lapangan kerja kita masih terbatas. Lulusan kita semakin banyak. Kemana pasar? Siapa pasar yang membutuhkan arsitek yang baru lulus? Saya baru terpilih jadi ketua ikatan arsitek tadi. Lulusannya bertambah terus. Betul. Tapi orang yang butuh arsitek banyak nggak? Nggak bertambah, belum bertambah. Lulusan sipil banyak, lulusan mesin banyak. Siapa yang tampung? Pemerintah tutup keran penerimaan dengan moratorium penerimaan honor dan kontrak baru sejak tahun ini. Bahkan banyak yang dirumahkan. Ini persoalan. Nah, kalau nggak ada solusi, terus kita mau ngapain? Nah, salah satu solusinya adalah menghadirkan investasi. Kita harus ramah investasi. Oh, kita kan daerah syariat. Ayo kita sesuaikan. Betul. Kan nggak masalah juga. Kita bisa ngomong sama investornya. Kaidahnya kita sesuaikan. Tapi tolong bijak berpikir. Betul. Nah, ada salah satu investasi dan itu menurut saya juga penting. Trans Studio Mall misalnya. Salah satu yang menjadi pengisi tenan-tenan dari Trans Studio Mall adalah studio bioskop tadi, sinema. Nah, kalau ini tidak dapat izin, ini yang saya dengar ya, ini mungkin tantangan juga kepada daerah baru, mungkin bisa kita telusuri sama-sama. Salah satu yang menghambat itu adalah bukan persoalan finansial juga, walaupun itu sering didengungkan bahwa ada kemacetan finansial di perusahaan mereka. Tapi ini kan bisa ada solusinya, ya kan? Tapi yang paling kuat adalah keraguan mereka terhadap izin bioskop tadi. Nah, ini masih mari kita diskusikan bersama-sama dengan bijak lah. Wali Kota Banda Aceh Pak Irwan kan bukan dari partai yang sekarang. Pak Irwansyah yang sekarang kan. PKS kemarin kan usung Bang Irwan Johan. Bang Irwan dengan Bang Hairul Amal. Ya. Ini bagaimana nih komunikasi ketua DPRK dengan wali kota kan secara tidak satu partai. Kalau Azir sendiri maunya kami gontok-gontokan atau gimana nih? Rakyat warga kota maunya ini suka hidup tenang atau hidup dalam kontroversi. Indonesia mau ada oposisi atau semuanya adem satu bahasa. Ini kan tergantung masyarakat. Tapi saya ingin maknai seperti ini. Untuk konteks kita Kota Banda Aceh, selesai pilkada maka selesailah film-film kompetisi. Menarik. Menurut saya, selesai film pilkada selesai semuanya. Harus sama-sama bikin untuk kepentingan bahwa kota. Ini rakyat sudah berikan mandat. Oh, mandatnya sekarang ke Bu Iliza. Berarti kita kasih ruang untuk Bu Iliza membuktikan semua janji politik beliau. Nah, tugas kita kan mengawal ini. Legislatif. Karena kan nggak ada yang kita lihat janji politik dari semua kandidat itu yang jelek. Ada nggak kandidat wali kota yang berani berjanji sesuatu yang jelek? Tidak. Termasuk Iliza kan? Betul. Iliza Afdal pasti janji politiknya baik semua. Betul. Membuka lapangan kerja, membuat Banda Aceh Akademi, memperbaiki infrastruktur jalan, memperbaiki pelayanan PDAM. Kan baik. Nah, berarti tugas kami legislatif mengawal agar janji ini direalisasikan. Ketika ini bisa diwujudkan dengan bagus, maka yang untung siapa? Kota masyarakat. Aceh, warga, masyarakat. Maka posisi saya saat ini adalah mengawal itu. Apakah itu dimaknai sebagai koalisi, sebagai oposisi, dan itu kan nggak rigid kita di dunia parlemen. Kita kan bukan sistem politik ada oposisi secara tegas, koalisi secara tegas, nggak ada kan? Apalagi untuk konteks Banda Aceh. Tapi susah atau mudah sih Pak Irwan? Karena kan pimpinan DPRK nih, wakil ketua Pak Daniel juga masih sangat muda nih. Oke. Ya kan? Jadi komunikasi kan apa nih
Biasanya kan yang nggak alahnya kan mentang baru-baru yang anak aja tapi. Ya kalau kita bicara zaman Rasulullah kan terlalu jauh ya. Ya. Rasulullah pernah menjadi rasul usia berapa? Ya. 40 ya. Ya, Dapat wahyu. 43 jika tidak salah. Tapi zaman-zaman Rasulullah pernah ikut perang, pernah ada pimpinan perangnya 17. Maksudun Zir, tingkat kamu nyomentong katelat tat di ketua DPRK. Oh, komunikasi berarti ya. Saya ingin sampaikan satu fakta dan saya kemarin baru ketemu di acara partai. Itu Bupati Purbalingga, itu kebetulan dari PKS, itu Pak Fahmi, itu 28 tahun. Kita nggak bisa ya karena UPA mensyaratkan minimal 30. Maksud saya angka 40 itu harusnya sudah matang kita berpikir, nggak usah ada kekhawatiran. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak mendapatkan kesulitan apapun mengelola sebuah lembaga DPRK. Betul. Sampai detik ini insya Allah dengan 30 anggota DPRK. Tinggal tak pepah menteng cara pegahaba. Oh ngoyang 50 tu lagi nyo tak pegahaba. Ya, ya. Oh yang menteng di miyup tanyo yang menteng 50 tu lagi nyo tak pegahaba. Jadi menempatkan cara bernegosiasi, berdiplomasi sesuai dengan lawan kita bicara. Menyomanyang tak dekui. Menyomanyang tak dekui. Ya, ya. Nya gibah di Majara. Nya tak botu tadu ube. Tajak bila dapat, tadu bila punggung. Tajak ube bila dapat, tadu bila punggung. Insyaallah aman mendung. Sesuaikan, tempatkan kawan kita, mitra kita pada tempat yang layak untuk dia. Nya urun dua, lonjak bakonyan. Nya cara lu pedupak je no. Yang lebih sini lonjak bakonyan untuk menyampaikan agenda-agenda partai, agenda parlemen. Nyo menobang. Yang lebih ubud, tak pakai je kupi mentang. Tahui koknyan. Lu dengar je kupi hino, puji aja. Ini kan cara. Dan insyaallah dengan pengalaman organisasi tadi yang kita dapatkan sejak SLTP itu sangat mempengaruhi sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita mudahlah kita jalani komunikasi dengan kawan-kawan dari berbagai partai tadi. Termasuk dengan partai yang berbeda pemenang wali kota. Ya. Karena ini di sini saling membutuhkan. Betul. Ibu Eliza juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan DPRK. Ya. DPRK juga tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari eksekutif. Jadi legislatif dan eksekutif bisa bergerak dalam satu irama yang harmoni. Harmoni ini nggak mesti sama warna. Misalnya taman bunga. Taman bunga itu enak dilihat ketika bunganya warna-warni. Tapi dalam satu taman yang semuanya tumbuh kembang. Nyata bawa bunga itu hai dah galon. Menanci bak Banda Aceh. Beda-beda partai tapi dalam tabuh semua tumbuh kembang, berkembang dengan baik, tumbuh mekar dia. Itu enak. Makanya saya bilang kalau sinergi wali kota dan DPRK selama janjinya untuk kebaikan, nyo PDAM bagus, siapa yang diuntungkan? Betul, masyarakat. Kalau jalan yang rusak tadi kita perbaiki, siapa yang diuntungkan? Ya. Makanya kita dukung Ibu Eliza selama memang dalam kaitan merealisasikan janji politik yang memang baik-baik semua tadi. Nggak ada kendala. Ya. Ada program enggak misalnya Pak Irwan kalau di DPRK dia ada satu program kerja kayak di eksekutif dia agenda-agenda misalnya. Kalau program lembaga enggak, kita bukan IU ya. Okay. Kita bukan lembaga IU karena kita legislatif. Kalau yang banyak program tadi eksekutif. Jadi saya pisahkan dulu nih Zir. Secara pribadi saya ketua DPRK sebagai Irwan Syah dengan sebagai ketua DPRK. Jadi kalau DPRK agendanya dan programnya itu sudah sangat-sangat baku. Dia lebih pada persidangan, sidang istimewa, sidang paripurna, gitu-gitulah. Lebih pada rapat panitia anggaran, rapat badan legislasi, rapat komisi. Karena ketiga tiga fungsi. Tiga fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Jadi lebih pada agenda-agenda formal tadi. Tapi ketika saya sebagai pribadi Irwan Syah yang punya semangat bagaimana kita menjadi rumah bersama di DPRK ini, maka program-program saya itu saya buat. Ramadan kemarin saya isi. Dan memang Ramadan kemarin saya fokuskan kepada adik-adik Gen Z dan milenial. Ramadan bersama ketua DPRK. Jadi kan bagaimana mereka juga harus gembira lah Ramadan ini. BJ ke bulan Ramadan, bulan tengut. Jadi dapat song agenda. Termasuk untuk anak Gen Z dan milenial. Kita harus bersahabat dengan mereka. Jadi kita buat. Jadi program-program itu lahir sebagai pribadi saya sebagai ketua DPRK untuk bagaimana ruang-ruang gerak anak-anak Banda Aceh ini bisa terfasilitasi baik oleh saya sebagai ketua DPRK maupun eksekutif tentunya nanti yang lebih besar porsinya. Itulah ya.
Di Instagram juga saya lihat memang banyak kerja-kerja Pak Wan, tapi juga ngeri juga Instagram sekarang, Wan. Pejabat nggak banyak yang berani ini main Instagram. Siap. Ya. Pak Wan kan berani tahan banting nih dihajar netizen kan ngeri-ngeri tak komen. Nah, jadi kalau terkait dengan komunikasi kita di dunia sosial media, jadi ini ada menariknya. Salah satu yang harus saya sterilkan dulu, makanya ini dukungan juga penting ya. Itu istri sendiri. Karena istri ini kan nggak siap kadang-kadang posisinya siap mental ketika menerima hate comment, hate speech atau wajar lah. Wajar kan? Makanya saya bilang nyode tanyo ka makin manyang, angin makin degai put. Jadi nyepurle hana manyang hana purle angin tega, bek manyang tadai. Berarti yang paling mudah bek je ke dewan. Tapi nak angin lain de, nyoje kena leung diinjak. Ya kan? Jadi sama aja semuanya. Jadi artinya apa? Beradaptasilah dengan posisi sekarang. Bahwa kalau udah ketua DPRK, jangankan masalah mobil dinas, jangan masalah rumah dinas, kentut pun mungkin akan dibicarain. Betul. Akan masalah. Netizen nggak macam lah. Nah, tapi yang paling penting Azir, ini komitmen pribadi saya. Ya. Kan kita waktu bertemu dengan konstituen ini kan terbatas. Iya. Apalagi posisi saya sudah jadi ketua. Makanya saya bilang sejak awal. Makanya mungkin pemilih saya itu merasa saya masih enak diakses. Iya. Saya bilang komunikasi sosial media saya itu bagian dari pertanggungjawaban publik saya. Jadi dapil masyarakat Dapil lihat saya lah. Boleh melapor kemana saya. Oh, Pak Kedua tengah nagiatannya. Karena ban hanata pelemah dro ba sosial media nacit head speech lain, head comment lain. Hana kerja pupui dengan mantong dewannya. Pui buka dewannya. Dukong paju gaji buta. Medoji benar lebih parah maknya. Jadi sosial media bagi saya itu adalah sarana saya berkomunikasi dengan publik. Bagi terutama yang nggak sempat bertatap muka secara offline. Termasuk juga melaporkan sesuatu yang kayak dan ini yang saya apresiasi ya. Saya apresiasi kepemimpinan daerah sekarang. Itu juga orang yang melek sosmed. Ya. Nah, ini harus diapresiasi saya lihat. Jangan dinegatifkan semua pikirannya. Nya pencitraan. Kenapa nggak semua kepala daerah buat pencitraan seperti ini? Ya. Nah, apa kelebihan ketika kita terbuka di media sosial? Setidaknya laporan tadi mudah dikirimkan. Betul. Baik secara DM, inbox maupun komen. Kenapa ya? Dan itu kadang-kadang lebih berpengaruh. Nah. Nah yang kencit. Pu payah hata komen 3 baru pengaruh. Betul. Beginilah kita harus berpikir bijak lah. Aparatur negara kita ini kan terbatas jumlah personilnya. Ketika laporan masyarakat pun kita respon dinegatifkan, seakan-akan nggak bekerja, ini kan sulit juga. Justru kita butuh tambahan mata-mata. Nah, CCTV masyarakat itu penting. Itulah keadaan sosial media. Cuma tolonglah jangan sarkas, jangan personal serangannya. Jangan nyerang pribadi. Ini kan udah menjatuhkan martabat orang. Tapi seranglah kinerjanya. Seranglah cara kerja. Itu lebih sehat. Ini kita harus didik generasi ke depan lah. Kalau mau kita komentari kinerja. Jangan serangan ke fisik, betul, dan ke personal lah, ke keluarga, ke pribadinya jangan. Jadi saya pikir ini kelebihan yang harus dimanfaatkan oleh warga Kota Banda Aceh, keterbukaan kepala daerah lewat sosial medianya, dan keterbukaan saya dan kawan-kawan lewat sosial medianya, itu bagi saya adalah sebuah kondisi positif yang harus dimaknai oleh warga kota, mudah melaporkan sesuatu, dan mudah melihat apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Tanya nyoka terbuka laginya untuk tak buat salah agak lebih ubud peluang buat salahnya. Karena kan nyo dikala lego tak buat salah pasti kenangkeun. Jadi itu kan menjadi pagar juga kan dibandingkan yang tertutup. Kalau tertutup merasa tertutup hana belum haro nacitnya Allah hadap belum haro. Udah. Mandu manjat pugot tu. Justru bagi saya itu enggak ada pagar lagi jadinya. Kebablasan nanti kan. Ada satu komen misalnya kemarin ketika Kang Deddy Mulyadi dibilang oleh gubernur yang lain gubernur konten. Padahal dengan ini kehadiran model gubernur Deddy Mulyadi. Ini kan inspirasi buat kepala daerah semuanya. Bagaimana advokasi dia, pembelaan dia terhadap kepentingan masyarakat, program dia untuk pembangunan sebuah daerah itu dijadikan konten. Ini kan jadi tren baru di Indonesia. Sampai Deddy Mulyadi bilang bahwa dengan adanya dia konten mengurangi biaya publikasi pemerintah. Karena setiap postingan dia viral. Jadi ketika viral ngapain lagi baliho gitu kan, ngapain lagi. Tapi
Pak Irwan kemarin kan saya lihat berapa kali juga bantu promo UMKM segala macam. Itu Nah, bayar nggak? Saya mau bilang sampai gara-gara saya endorse itu, kemudian endorse. Muncul DM, Pak endorse punya saya juga. Ya. Saya ingin sampaikan saya bukan selebgram ini, bukan endorser ya. Ya. Nah, coba dilihat apa-apa yang saya endorse. Ya. Yang saya mau endorse dan insya Allah sampai ke depan pun saya siap endorse, tapi momennya kita lihat yang pas. Setiap usaha yang memang punya nilai kreatif, punya nilai edukasi, bisa menginspirasi, saya pikir saya nggak malu untuk mengendorse. Dan itu nggak berbayar. Oh, free lah, nggak mungkin lah ketua DPRK menerima bayaran endorse itu. Ya. Udah berubah profesi gitu kan. Misalnya kemarin yang saya endorse itu melon. Kenapa melon saya endorse? Karena ini seorang anak muda, si Mizan ini anak teknik. Di mana? Di Kampung Mebu, di Kecamatan Dapil saya. Melon premium, bisa dihasilkan enak rasanya, tapi bisa dimanfaatkan, dibudidayakan dalam lahan hanya 500 meter. Nah, berapa banyak lahan nganggur di Banda Aceh? Ya. Yang tidak terkelola. Berapa banyak anak muda kita nggak punya kerjaan? Saya ingin sampaikan, ayo kerja kayak Mizan gitu. Ya. Nggak hana pupreh kontrak baru, hana pupreh dibuka, honorer dibuka PNS. Nyu tanah melon, mbak tanah tetangga tanyo, tak lagi izin tak lagi izin kan? Karena lahan yang nganggur di Banda Aceh banyak. Lahan tidur istilahnya. Anak muda yang belum ada kerjaan banyak. Nah, kenapa nggak ini kita coba jadikan sebagai role model gitu? Tapi itu edukasi ajakan kepada warga. Tapi saya ingin desak pemerintah, ya model-model ini perlu diberdayakan. Kita linkkan lah promosinya dan sebagainya. Itu mahal loh biaya jual melon premium. Yang kedua yang saya coba endorse juga kemarin ada Resto. Saya endorse. Kalau mau dilihat secara komprehensif, ada satu nilai edukasi yang saya ingin sampaikan. Apa itu? Bahwa sebuah kafe atau resto, Zir, itu dia akan punya buangan limbah. Yang kalau ini nggak kelola, dia akan menjadi mudarat untuk orang lain. Ketika limbah-limbah yang diproduksi oleh semua restoran di Aceh tidak diolah sendiri oleh dia, langsung dibuang limbahnya ke saluran drainase kota, hujan, banjir, maka drainase itu akan tertimbun dengan limbah dia, dan itu mengeras. Kerasnya bisa kayak beton, semen dicor, dan itu makin menebal. Hujan, daya tampung airnya jadi sedikit, ketika hujan jadi banjir genangan. Ya, wate banjir itu dana. Makanya saya endorse itu kafe itu. Ini ada IPAL sendiri. Harusnya semua kafe restoran kita wajib punya IPAL sendiri. Betul. Bek mandum boh minyak bekas pulau mie sebagainya. Mungkin itu bisa diperkuat di regulasi, Pak. Udah ada regulasinya. Nah, ini saya minta wali kota kalau bisa perintahkan dinas DLHK 3 sidak semua usaha-usaha kita. Ya, harus kita antisipasi mereka sekarang. Yang besar harus punya IPAL sendiri, yang kecil menyesuaikan. Ada grace trap. Grace trap itu semua lagi wastafel lah. Bukan wastafel saja, tapi ada olahannya, tapi kecil. Memang kalau orang arsitek ngefoam berarti, Pak. Jadi itu harus ada. Nah, coba di rumah sakit wajib ada, di hotel wajib ada. Nah, ini kan yang besar-besar kayaknya udah diawasi. Tapi yang kecil-kecil ini banyak nih di Banda Aceh. Mbak Manu lantu ibu bagus. Nah, itu saya endorse kemarin untuk memberi edukasi ini seperti ini. Jadi pelajaran untuk sebuah restoran harus dikelola oleh pengusahanya di Banda Aceh. Ada IPAL sendiri. Itu mungkin. Iya, kalau arsitek emang paham. Kemarin juga baru terpilih ketua alumni arsitek. Siap. Selamat nih. Ya. Provinsi ya? Provinsi. Kalau alumni arsitek ya provinsi berarti ya. Provinsi ya. Ya, oke. Selama kepemimpinan dari kecil hingga sekarang nih Pak Wan. Ya, siap. Ya kan? Ya. Saya juga waktu ketemu kuliah wajahnya nggak berubah. Usia makin bertambah. Ya. Apa resep awet muda Pak Wan? Mungkin gini ya. Kalau resep-resep yang teoritis itu banyak olahraga itu wajib ada lah kita ya. Mungkin itu bisa buat sel-sel tubuh kita bisa awet deh. Yang kedua senyum aja. Senyum Perbanyak senyum. Cuma biar senyum gero. Senyum gero yang patut dicurigai. Yang kedua senyumnya harus imbang Zir. Lebar bibir kiri kanan harus seimbang. Oh ya. Itu senyum yang ideal. Kalau coba berat sebelah. Oh ya. Bukan senyum namanya. Itu sini. Itu sini saya. Itu mezo ya. Kalau jadi perbanyak senyum aja insyaallah. Abenya mengon. Mengon ngonggok. Bek mandum jik ke musuh. Ya. Jadi jadikan semua orang kalau bisa jadi sahabat lah.
Jangan serius nih karena 2000 ya masa-masa kuliah Pak Wan biasanya kayak gini nggak ada yang berubah. Siap. Resep. Olahraga kalau Pak Wan suka apa kan? Dulu saya suka bola, tapi kan pernah bola. cedera, trauma. Badminton sekarang saya. Sekarang badminton. Kemarin Pak Wakil dan Afdal ngajak saya latihan tenis. Ya. Pas saya latihan menarik juga nih. Ya. Nyuk kan, tapi belum jadi hobi, tapi kayak mulai kayak mulai pakar kan. Nesang mengajit tenis yo. Iya. Tapi saya bisa main di bulu tangkis, bisa main. Bukan sebagai level atlet lah, tapi bisa kita main lah. Kalau tapi tenis meja juga saya bisa. Tenis meja bisa. Poli Pak Wan. Poli nggak bisa main. Tapi buat poli. Nah, ini ada cerita. Ketika saya jadi anggota dewan, saya kan orang pendatang di Banda Aceh. Dan hampir rata-rata orang Banda Aceh pendatang. Yang Solo kan di Banda Aceh. Pak Solo di Banda Aceh kan. Ketika saya masuk ke Long Raya, kemudian saya jadi wakil dari mereka. Mereka punya satu klub legendaris di Long Raya. Di voli. Pelor itu klub legendaris. Oh. Pernah mewakili Aceh ikut pentas nasional. Kalau sekarang Pro Liga mungkin namanya. Dulu apa istilahnya saya nggak tahu. Nah, ketika saya menjadi wakil mereka, salah satu aspirasi yang mereka berikan, tolong pudep lom pelornya. Oh, makanya Pak Wan support ini. Nah, saya suka poli ketika saya jadi wakil dari warga Long Raya itu. Karena mereka punya klub yang kemudian legenda yang saya hidupkan kembali. Saya buat turnamen pelor cup. Dan kemudian saya suka voli bukan karena saya bisa main. Saya nggak bisa main voli, itu aja. Tapi saya terpaksa tanda kutip awalnya mencintai voli karena memang desakan masyarakat. Tapi yang saya wakili. Ya. Dan itu juga penting kan untuk mengasah potensi anak muda ya. Ada nggak orang yang paling berpengaruh dalam hidup Pak? Jelas Pak ada. Irwan? Siapa? Almarhum ayah saya. Almarhum ayah, kenapa? Jadi almarhum ayah saya ini sangat menginspirasi ya. Allah yarham, mudah-mudahan lapang kubuhnya nih. Beliau ini satu yang positif dulu, mudah-mudahan kita bisa ikut jejak beliau. Beliau itu camat itu camat jamun tuh ka penting mantu hebat camat. Saking memang dekatnya camat sama masyarakat. Beliau menjadikan semua fasilitas negara yang diberikan kepada beliau itu sarana beliau untuk berbakti kepada masyarakat. Sampai paling simpel sekalipun. Itu mobil dinas. Beliau pernah camat di Setia Bakti. Itu orang Aceh Barat tahu di mana posisinya. Udah jadi Aceh Jaya sekarang. Pernah di Wela itu pernah jadi camat beliau. Itu kan jarak menuju dari kantor camat Wela kemudian ke Melabu. Jiuran. Dan dulu dengan kondisi jalan yang nggak bagus-bagus sekali. Bisa sejam setengah dari Wela ke Melabu. Sepanjang jalan itu mobil dinas camat itu nggak pernah kosong. Siapa yang isi? Mandum urang yang mekat ubi yang mekatnya di PE dulu ya. Aneh gula kemudian watanya konjum di gula mungkin ya. Sering kita kan pulang ke Melabuh balik itu kan sore-sore. Pokoknya urun jauh pulang moto plat merah. Iya. Moto plat merahnya memang untuk rakyat akhirnya. Nah, saya gitu juga. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat rumah dinas saya itu terbuka sampai sekarang. Ada yang buat rapat, buat aja rumah dinas. Saya punya rumah sendiri di Long Raya. Ini rumah dinas diwajibkan saya tempati. Kalau nggak tempati jadi temuan hukum. Udah. Nah, silakan buat. Ada acara event, pakai. Ada garasi bisa dipakai. Ada ruang meeting saya, silakan pakai. Udah banyak yang pakai sekarang. Cuma kita nggak mungkin publikasi secara nanti apa saja kemaruk dah. Mobil dinas gitu juga. Jadi ada yang bilang Pak Wan Yuna Bupati kalau mulai pakai edaran Bupati bisa dipakai untuk mobil Intalintu. Saya pikir nggak perlu sampai segitu. Kalau memang ada yang perlu pakai aja plat 3 itu untuk Intalintu. Cuma kalau Azir kan belum kan? Hanya kena pakai plat le, pakai kali. Wah, kali 3. Oh, dia banding kali. Oke. Kemarin maksud saya gitulah. Jadi artinya itu contoh kecil ya. Bagaimana seorang pemimpin itu memang mengutamakan kepentingan rakyatnya dulu. Dan itu ada sama ayah saya. Dan saya ingin, makanya itu sangat menginspirasi. Beliau camat, beliau pernah ASN dan selalu bawa kami ikut acara. Mungkin itu juga mempengaruhi Ibu kepala sekolah. Udah pensiun ya, guru. Udah pensiun. Beliau guru. Sehat. Ibu juga menginspirasi. Mak mantengna ya sehat urung tuha. Ya sehat urung tuha. Jadi yang paling menginspirasi, yang paling dekat sama saya itu 2 orang tua saya, ayah dan ibu saya. Natong gede mak jamun biasa apa? Salah. Nanti sini. Ya, yang gede urung ci, ini agak lucu sih ya. Mana lang kerung? Nya ada gedor karena rumah mak lon dicop dulu ya sama 3 cik tongong kerung. Kamu raya menjib langu bak kerungnya. Nyepu sih yang gedor lon, nya lucu tuh hinu hat manteng nyan persoalan don. Hantim baju sayur.
jadi lon hana galak sayur. Danyu penyakitnya terus inuhat mantong hana galak sayur. Lagi alergi kalau sayur. Jadi mak bengerak lo. Pakai angkat baju sayur wan. Pakai nak baju. Giat tak sayurnya. Terus inuhat nyan galon berhasil gedidik lo baju tu. Termasuk li indong doktor hana galak sayur lo. Tapi itu negatif ya, enggak bisa dicontoh ya. Tapi sekarang saya timpa dengan kelemahan sayur, saya timpa dengan buah. Dengan buah. Perbanyak buah lah. Jangan sampai yang makanya pengaruh sih ke wajah awet Pak Wan. Mungkin karena buah ya. Karena buah. Iya. Dan buah saya sukai buah. Karena saya enggak suka sayur tadi yang sayur-sayuran yang daun-daunan tuh. Lu anak galak. Ketika kedepu mak anak agam kerja kedua DPRK Banda Aceh. Hotel Bamban komentar. Kaunya hadir Pak pelantikan Don? Hadir, gemo. Yalah. Lebih gemo sih kan. Yalah. Karena ini kan beliau masih hidup, tapi ayah saya nggak bisa melihat saya jadi ketua ya. Tapi ayah saya masih sempat lihat saya sebagai anggota dewan. Waktu jadi anggota dewan. Anggota dewan terpilih ayah Antona. Ayah saya meninggal kecelakaan di bulan Ramadan di 7 Ramadan. Di Urah Jumat. Jero. Alhamdulillah wah kubu kecelakaan. Dan ketika kecelakaan itu saya ikut mandikan sama abang saya di Banda Aceh, mandikan bawa pulang Melabuh karena kecelakaan di Loknga. Ban gewu tebik dari Banda Aceh kena bawa Melabuh. Hana luka yang sangat mengotori badan, tapi memang aso dalam mungkin lagi dulu kalau kalau milimi mendung makin patah, tapi tidak kotor dengan darah. Ya udah pulangnya kecelakaan itu. Jadi mak alhamdulillah lah bangga mungkin ya. Tapi lo laki doa agaknya. Mungkin doa agaknya juga membuat saya sampai sudah di posisi ini. Betul. Ibu gah menyokahan lima ni di tengah dunia ada Pak Wan. Yang genyan. Cuma doa nama alhamdulillah. Jadi gunakanlah kesempatan kalau masih ada orang tua siapapun kita. Jangan sampai nyesal. Jadi perlu agaknya mantau agaknya penuhi aja. Tapi berarti musiknya ya seorang ibu, seorang mak juga perintah ketua DPRK Banda Aceh. Bisa. Yang kedua anak. Pak Irwan Ablabu ya, Bang. Ya, tapi mak lain Melabuh. Oh di Melabuh posisi. Melabuh. Kan mesti wate Pak Irwan bawa Melabuh kan. Mata primangnya ketua DPRK Banda Aceh. Oh Hana kedua Pak Urunci. Ya. Mbak Ino Hana jabatan kedua. Mbak Urunci. Yang Hana jabatannya Mbak Lehzir. Ya, yang pertama. Mbak Urunci, Mbak Ino ngomong Mbak Anu. Ya. Jadi nyona anu dan yang ubud ya, lo nanu mantong tika. Na rapat dan rapat ngontor wali kota, nyo tengah naji ate ule dan hana empat lawan. Ane itu punya kedua DPRK ya. Kah Pak Wan, terakhir ya, apa kira-kira harapan Pak Irwansyah terhadap Kota Banda Aceh ke depan ini? Kan ini usianya masih periodenya 4 tahun setengah lagi lah. Bismillah ya Zir, saya mau ukir sejarah di Banda Aceh. Ini saya jadi ketua DPRK. Iya. Dan ada wali kota baru juga. Iya. Saya pikir ini kesempatan kami ukir sejarah lah. Apa ukir sejarah? Ini ada waktu 5 tahun kalau ada umur panjang. Tak pegat Banda Acehnya. Iya. Jadi apa harapan saya? Saya ingin Banda Aceh ini pertama infrastruktur dasarnya nggak lagi bermasalah lah. Jalan-jalannya mudah buat jalan itu sebenarnya. Tinggal political will saja. Dan sekarang kita kawal penganggarannya. Kita duduk duduknya. Yang kemudian drainasenya kita buat bagus lah. Kemudian lapangan kerjanya kita buka dengan investasi. Kita berharap dengan Bu Iliza bisa sowan banyak dengan investor, banyak kenalan jaringan nasional beliau dulu. Beliau juga bisa bawa pulang ke Banda Aceh itu kita dukung dan kita kawal. Kita support lah. Kemudian wajah Banda Aceh ini belaga. Karena lu background juga di teknik arsitektur. Jadi kita ingin Banda Aceh ini belaga wajahnya. Kurung Aceh ini kan belum kita bagusin nih. Kurung Lampaseh juga belum bagus. Kurung yang dekat dengan laut. Kita belum bisa hadirkan aliran sungai yang dekat dengan laut seperti Malaka di Malaysia. Menjadi tempat wisata. Kenapa enggak? Ya kan? Kurung Darui udah mulai bagus tapi belum maksimal ditata oleh Kementerian PU. Penataan pedestrian Kurung Darui. Jadi trotoar kita belum layak, belum ideal sebagai pejalan kaki pedestrian. Jadi kan hal-hal seperti ini kan ikon-ikon baru kita belum banyak tumbuh. Mall kita masih level paling besar tuh Suzuya Mall. Itu padahal di kota lain itu mall kecil. Itu supermarket itu. Betul ya. Badannya gaji ke mall ya kan. Jadi pertumbuhan infrastrukturnya bagus.
agamanya bagus, lowongan kerjanya tersedia, ya, infrastruktur dasar kita juga bagus. ya, Itu mimpi saya dalam 5 tahun mudah-mudahan terkejar. Secara konsep emang KAI jatah sih wali kota. 2020 kurang ada rencana nggak Pak Wan? Wali kota Banda Aceh ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau harusnya dalam setiap hidup udepnya berta ikhlas lah. Anak renyanya untuk di bek bakso. Cuma naik ini kan ada banyak cabang. Harapannya kita ada penjenjangan lah. Ya. Masa kita DPRK terus ya kan? Ya niatnya sih ada. Kemudian bisa ke atau kadang jalan gubernur ke kanan jalan gubernur utama dari barat selatan. Nyambrak lumpur aja. Kita kan mimpi ini yang realistis lah ya kan? Siap. Jadi bisa ke eksekutif, bisa ke DPR, tapi ke DPR yang tingkatnya di atasnya. Dan ini kan ditimbang oleh partai. Betul. Jadi niatnya ada, harapannya ada, tapi ujiannya kan belum terjadi. Ya. Kita lihat nanti pas masa ujiannya. Ujiannya kan menjelang pilkada nanti kan itu ujian. Bisa nggak kita isi kuesionernya? Bisa nggak kita lewat ujian itu? Jadi lewat tidaknya nanti ujian lah regalan. Puik lah Wuhan. Siap. Oke, terima kasih. Panjang dah. Ya, panjang. Makasih beri dah Pak Wan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.